Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwani illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Al-Jihad rahimakumullah. Berhubung Bapak Rusdi masih dalam keadaan sakit dan sedang berobat di Jakarta, maka untuk mengisi kekosongan ini marilah kita sama-sama bertazkirah, sama-sama saling ingat-mengingatkan, karena sungguhnya tazkirah itu sangat berguna bagi kaum muslimin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pembicaraan kami yang telah lewat dalam bulan puasa, kami telah membawakan beberapa kutipan dari buku atau kata orang dulu kitab dari Dr. Abdullah Al-Qarni, Aid Abdullah Al-Qarni. Pada saat ini juga kami akan membawa kutipan juga, dan nanti mungkin dicampur dengan beberapa bacaan-bacaan yang lain. Bapak, ibu-ibu, apa yang kami bawakan ini hanya sekedar sampai menyampaikan saja, ya berbagi bacaan, karena yang menyampaikan mungkin tidak akan lebih baik daripada yang mendengarkannya. Bapak, ibu rahmatullah, di dalam buku beliau Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, beliau mengatakan ada 10 kiat untuk meraih kebahagiaan. Ini menurut pendapat beliau. Yang pertama kata beliau ialah bangun waktu sahur untuk meminta ampun. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Imran yang terkenal. Di sini salah satunya adalah wal mustaghfirina bil ashar. Jadi ujung daripada surat Al-Imran ayat ke-17 ini ada disebut dengan wal mustaghfirina bil ashar. Wal mustaghfirin ialah orang-orang yang meminta ampun pada waktu sahur. Jadi ini kalau kita kembangkan untuk ini saja, bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin bisa di satu judul ceramah, itu judul pembicaraan. Tapi mungkin nanti stressingnya atau focusingnya nanti mungkin pada yang berikut nanti. Dan yang kedua, menyendiri untuk merenungi keagungan Tuhan, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang beliau masih, kata orang itu, menekankan tentangnya adanya khalwat, menyendiri. Tetapi di dalam beberapa pembahasan ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama yang modern, al-khalwat ini sudah tidak diperkenankan lagi. Karena al-khalwat ini hanya pada saat Nabi dulu di Gua Hiro, setelah itu beliau tidak pernah lagi mengadakan khalwat. Tetapi kalau al-khalwat ini secara fisik itu tidak diperbolehkan, kemungkinan secara kata orang itu ya ajarannya al-khalwat boleh. Jadi al-khalwat ini umumnya kita di rumah menyendiri waktu sunyi-sunyi itu boleh.
Tapi kalau al-khalwat yang dikatakan seperti kaum sufi itu tidak diperkenankan lagi. Misalnya kita pergi ke gunung, pergi kemana-mana ke hutan rimba yang sunyi, kemudian sholat sendirian, itu tidak diperkenankan lagi, karena tidak ada lagi setelah itu Nabi melaksanakan khalwat setelah di Gua Hira tersebut. Tapi beliau mengatakan menyendiri di sini, al-khalwat ini adalah bertahannus di sini aja untuk merenungi ayat-ayat Al-Quran. Jadi seperti kita merenungi ayat Al-Quran, seperti misalnya saja a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin liulil albab, atau yang dibaca oleh imam tadi. Tadi kalau kita merenungi yang dibaca oleh imam tadi banyak. Araita ja'alan nahar sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah. Tadi ada sarmadan. Kalau kita merenungi itu, ada ayat lagi yang direnungi tadi, la tafrah innallaha yuhibbul farihin. Allah mengatakan jangan engkau bersifat hidoisme. Hidoisme itu artinya senang sukaria saja. Dan sekarang ini apa itu yang apa gemerlapan itu apa itu? Ada itu istilah gemerlapan sekarang. Itu orang, ya kata orang tuh bingung bukan mencari uang, bingung membelanjakan uangnya. Nah, ada memang itu masyarakat jet set itu yang, nah ini sebenarnya kita renungi. Lalu dalam buku ini kami ada membeli buku Kunci-Kunci Tadabbur dalam Al-Quran dari Dr. Khalid. Ya, ini buku. Jadi kami katakan buku, nanti kalau kan kitab itu kan kuning semuanya, Arabnya Arab gundul, ini kan Arab bahasa Indonesia. Jadi ini buku lah gitu. Padahal buku itu kitab sama aja. Jadi kita renungi, banyak kita renungi dalam Al-Quran itu. Kalau kita tadi tentang Qarun yang dibaca imam tadi, bagaimana Qarun itu ditenggelamkan, kita renungi. Orang yang tadabbur dalam Al-Quran karena merenungi tadi, dia biasa itu yang di dalam hadis yang terkenal yang sering dibawakan oleh saudara kita Riza, yang itu dikatakan bahwa orang yang dapat perlindungan pada hari yaumala zillu illa zillah, di mana perlindungan tidak ada perlindungan oleh Allah, itu ada, dia itu bersunyi tetapi fafadat ainah, keluar air matanya. Wah, itu kan karena merenungi. Nah, ini kemungkinan juga konteksnya dengan al-khalwat tadi, bisa kita sebenarnya, tapi kita jarang begini. Sebenarnya salah satu cara menambah ketawitan kita begitu, kita renungi satu ayat Al-Quran. Di dalam bahasan dari Dr. Khalid tadi, merenungi Al-Quran itu cukup, kemungkinan kalau kita untuk tahu artinya mungkin kita tidak bisa, karena kita mungkin ya ilmunya tidak sampai, tetapi maksud dari arti ayat itu sendiri dapat kita berikan. Ini at-tadabbur fil Quran. Kalau orang bisa at-tadabbur fil Quran, dapat dia merenungi Al-Quran itu. Nah, kita yang kekurangan ini, kita biasanya ya memang kita diajarkan dari waktu kecil Al-Quran itu pertama ya bisa membaca, kedua bisa tajwidnya, makhrajnya, kemudian seharusnya kata Ibnu Qayyim itu harus dilanjutkan lagi sampai faqih, sampai kita dapat memahami. Kemudian yang ketiga ini adalah kata beliau, kita dianjurkan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Jadi kalau bergaul itu milih kawan. Kenapa dia bergaul dengan orang soleh ini? Beliau mengutip ayat Al-Quran dalam surat Al-Kahfi yang berbunyi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah
wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinata hayatid dunya wala tuti' man alfalna qalbah an dzikrina wattaba'a hawa wa kana ghafurullah. Wasbir, bersabarlah engkau. Di sini nafsaka, jiwa engkau. Jadi yang Allah katakan itu, yang kita disuruh bersabar itu nafsu kita. Karena kadang-kadang kita kalau kita bergaul dengan orang yang soleh itu, nafsu kita atau diri kita tuh ada nyaman gitu. Nah, wah jarang palimnya. Nah, itu kan mulai ini. Padahal nafsaka kemana kita bilang ma'alladzina yad'una rabbahum, kepada orang-orang yang menyeru Tuhannya, yad'una rabbahum. Kapan? Bil ghadati wal asyi, pagi dan petang. Apa yang diinginkan? Turidu, nah, ya, wajah. Keinginan itu apa? Yang tadinya orang-orang itu yang kita gaul itu sudah, orang itu adalah menyeru Allah pagi dan petang karena ngapa? Inginkan suatu keridhaan Allah. Lalu wala ta'du annaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Lalu Allah mengatakan jangan kamu berpaling melihat orang-orang yang mana, yang orang-orang yang ya kata orang yang kaya, yang macam-macam. Turidu zinatal hayatid dunya, yang wah, artinya di dalam zina itu artinya suatu kesenangan dunia itu jangan berpaling. Di dalam Al-Kahfi sebenarnya konteks asbabun nuzulnya ini panjang ceritanya. Ini jadi kami hanya membawakan cepat-cepat sekedar ibu berbagi bacaan. Kemudian yang keempat adalah zikir kepada Allah. Jadi kita ini kata Dr. Aid supaya kita berzikir kepada Allah pagi dan petang. Zikir kepada Allah ini, nah ini juga kadang-kadang kami sendiri kita sibuk macam-macam, waduh, kadang terlupakan. Padahal zikir ini sebenarnya khairul a'mal. Jadi amal-amal yang paling baik itu apa? Itu adalah adwa muha, yang berkesinambungan, berkekalan, adwa muha. Ya Nabi itu adwa muha, wa'ing qalla, walaupun sedikit. Yang umpamanya bisukan baca apa? Ya bisukan tuh anggaplah kalau orang tua itu madahkan Fatihah 4, bisukan Fatihah 4, sore Fatihah 4. Tapi adwa muha itu lebih hebat lagi daripada setahun sekali membaca misalnya mati-matian, misalnya tahlil sampai 1000 kali. Tapi sebulan sekali. Yang bagus itu adalah adwa muha di sini. Berkekalan, ini yang paling bagus. Nah, ini zikir kepada Allah. Ini adalah kiat untuk mencapai kebahagiaan. Mengapa? Karena kalau zikir kepada Allah, kalau kita juga mentadaburinya, ala bizikrillah tatma'innul qulub, jelas. Karena dengan zikir kepada Allah itu hati kita akan tentram. Tidak usah bapak-bapak tadabur, tidak usah kadang-kadang secara kata orang, nah ini secara ilmu laduni kata orang dulu, dengan kita membaca macam-macam itu kadang-kadang ada satu perasaan datang itu secara halus, waduh tenang hati kita. Itu kata orang bahari ilmu laduni. Kadang-kadang yang kita baca itu kita tahu ya orang sekarang, cuma yang dibaca itu seperti penceramah-penceramah yang sebelumnya, jangan macam-macam. Yang dibaca itu yang sudah maksurah, yang maksur, yang datang dari Nabi. Yang datang dari Nabi aja kada kebacaan, ditambah yang lain lagi, maginnya lagi mana? Nabi menyuruh misalnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah bihamdi kata beliau 100 kali setiap hari, jangan lupa. Kalau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah sampai 100 kali wah sulit. Tapi kalau Nabi menyuruh yang subhanallah bihamdi itu, bapak-bapak dan ibu-ibu tuh jangan lupakan setiap hari 100 kali. Itu memang kuantitasnya itu ada, 100 kali itu ada. Kalau yang lain enggak, sebanyak-banyaknya. Sebabkan kenapa? Itu wazkur rabbaka katsira. Jadi kalau ingat itu sebanyak-banyaknya.
Jadi kalau bisa berhitung, ini berhitung. Kena wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Nah, ini zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah ini, kami kadang-kadang berbincang-bincang dengan kawan, yang paling baik itu apa ya? Yang paling baik zikir itu adalah mengaji, paling baik mengaji Al-Quran. Tapi mengaji Al-Quran ini, pada suatu hadis ada mengatakan jangan kau berpilih-pilih Al-Quran itu, baca terus. Tapi setelah membawa buku ini, ulun agak ragu juga. Di sini katakan ada satu hadis Nabi mengatakan begini. Jadi ulun kesana kemari ngomong. Jadi di sini hadis Nabi mengatakan dari Umar bin Khattab mengatakan begini. Man nama an hizbih aw an syai'in min faqarahu fima yasna salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu kan nama qarahu minal lail. Di sini menama, siapa yang teguring menama tidur an hizbihi, dari dia membaca hizib. Nah, ini dulu kenal hizib ini. Hizib ini sebenarnya dalam pengertian adalah bagian-bagian Al-Quran yang dirasa oleh yang membaca itu mengena gitu. Ya dulu orang kan Yasin, kadang ya Al-Waqi'ah. Tapi kita tidak usah lagi Al-Waqi'ah itu umpamanya nanti dijamin rezeki macam-macam, tidak usah tuh. Yang penting itu, kalau itu rasa-rasanya enak sekali dibaca, itu namanya hizib, Bapak dan Ibu. Jadi Rasulullah itu menuntut kita tuh mengaji Al-Quran itu nampaknya malam hari. Kenapa? Karena tertidur pada hizib itu, apalagi katanya ansaimin dan yang lainnya daripada itu. Kalau kita tertidur, kata beliau boleh faqarahu, boleh dibaca fima yasna an salatil fajri. Jadi pada saat apa? Jadi yasna salatil fajr wa salatil zuhri, di antara salat fajar dan salat zuhur boleh dibaca. Jadi seolah-olah kodoan. Sekarang kalau kita renungi Bapak dan Ibu, kalau itu kodoan berarti penting benar kok. Kenapa Nabi nyuruh sampai dikodo lagi gitu? Penting benar artinya. Jadi malam itu Nabi menyuruh kita membaca hizib. Kemudian itu adalah sebenarnya zikir. Jadi zikir ini sebenarnya dituntut. Zikir ini banyak sekali, zikir-zikir ma'surah. Kalau bapak dan ibu saron pengantin, kadang-kadang diberi orang buklet halus-halus. Nah, situ ada zikir dari Hasan Al-Banna, bagus. Zikir Hasan Al-Banna itu pernah Jolon bawakan di sini, adalah syahid yang digantung oleh Jamal Abdul Nasir. Beliau adalah ulama besar Mesir, seangkatan dengan Said Qutb, dan juga digantung sama-sama dengan Said Qutb waktu itu oleh Jamal Abdul Nasir, karena beliau adalah termasuk dalam partai Ikhwanul Muslimin. Jadi dulu karaswanar. Untung aja kita di Indonesia kada balah habis ya, untung Pak Hamka dulu kada digantung oleh Pak Karno, jadi untung aja bang. Ini ada zikir ma'surah itu bagus. Kemudian dari majlis tabligh juga ada kecil-kecil. Di sana yang ditetapkan adalah ayat kursi. Qul huwallah. Ayat kursi itu memang bagus. Jadi pagi sore. Kemudian ada lagi yang membaca, jangan lupakan juga membaca surah Al-Baqarah. Orang yang baca surah Al-Baqarah itu tidak akan diganggu syaitan. Itu kemudian hadisnya itu wala asya. Setan juga kada umpat makan malam lawan kita. Rupanya setan umpat juga makan malam malah. Di sini kenapa hadis itu wala asya? Jadi tidak akan diganggu wala asya. Jadi ujungnya aja pun hafal nih wala asya. Jadi tidak akan, bayangkan Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah
sering melaksanakan sholat-sholat sunnah nafilah. Nah, ini memang sudah dikata Allah kan dalam apa itu, di dalam hadis qudsi kan, siapa yang ingin dekat kepadaku, kata Allah, man taqarraba ilayya, itu kan, itu hendaklah dia mengerjakan sholat nafilah. Jadi tetapi kalau orang sholat nafilah sedangkan sholat wajibnya tidak tunai, itu tidak pas. Ini banyak sholat nafilahnya. Nah ini. Kemudian yang berikutnya adalah seiring tadi zikir tadi juga kita merenungi ayat Al-Quran. Kemudian kita disuruh juga puasa. Puasa Pak. Puasa ini sebenarnya, mohon maaf, bapak-bapak sini banyak yang puasa Senin Kamis, Masya Allah. Puasa ini Pak paling sulit memang, apalagi orang-orang yang kerja berat, apalagi seperti kami guru Karing Rakungan. Jadi puasa, tapi kalau dapat puasa, cuma Nabi mengatakan jangan engkau lupakan, kata Nabi, puasa setiap bulan itu 3 hari. Ini satu hadis malah 3 hari, hadisnya Muslim. Kemudian di hadis lain lagi mengatakan 3 hari itu ada, bukan 3 hari itu bukan, puasalah engkau pada bulan purnama 13, 14, 15. Jadi kalau umpamanya apakah yang pertamanya hadisnya artinya umum, yang ini khusus. Kalau kawa ya 3 hari umpamanya pada bulan purnama, pada kawa 3 hari pada setiap bulan. Jadi kalau orang puasa Senin Kamis itu lebih pada 3 hari Pak. Itu jelas sudah, jelas. Kalau kata kawa 3 hari. Jadi setiap bulan tuh jangan ditinggalkan puasa 3 hari. Jadi ini adalah tuntunan Nabi untuk nambah. Dan kalau puasa tuh 3 hari, apalagi mohon maaf aja Bang, kadang-kadang kawan tuh rami berbuka di samping masjid sini, nah rami kadang-kadang puasa 3 hari. Jadi rasa nikmat benar. Kemudian yang berikutnya adalah bersedekah yang sembunyi-sembunyi. Jadi sedekah, memang sedekah ini Bapak dan Ibu, kalau kita ikhlas itu sedekah tuh banyak sedekah ini. Ada satu hadis yang kemudian, tapi hadis ini wallahu alam apakah ini hadisnya sahih atau ini, as-sadaqatu turaddul bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Jadi orang yang pengasih, nah ini ya bala rancak turun lalunya. As-sadaqatu turun. Jadi sedekah, tapi sedekah itu ya yang tadi yang hadis yang tadi, apa yang diberikan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu, harus begitu. Kemudian yang ke-9 ini adalah membiasakan menolong orang muslim. Nah ini, kalau kita kebiasaan orang muslim itu ada suatu perasaan di situ. Karena setiap hari Bapalah kita ini dituntut untuk berbuat baik. Karena mengapa? Kata Nabi, setiap buku-buku tangan kita ini kan menuntut sedekah. Jadi kita ini tuntut baik. Jadi satu hadis ini ulun baca cepat-cepat. Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu qurbatan min qurabil akhirah. Orang yang melepaskan kesusahan dari kaum muslimin, mukminin, Allah akan melepaskan kesusahannya nanti di yaumil kiamah. Jadi man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Waduh, siapa lagi yang bisa nolong dalam kiamat? Nah itulah kita karena sering menolong. Kemudian yang berikutnya, wa man yassara an musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. May yassara, barang siapa yang memudahkan. Kalau tadi nafasa itu melepaskan, kini yassara memudahkan aja, kalau bisa melepaskan. Jadi hadis Nabi ini bagus sekali. Ada yang tadi misalnya kita nafasa itu melepaskan satu kesusahan. Kalau ini yassara memudahkan aja.
Mayyasara ala mu'sirin, orang-orang yang mendapatkan kesulitan. Mu'sir ini Allah akan melepaskan lagi kita tuh, akan apa, memudahkan juga kita nanti di yaumil qiyamah. Itu yang kedua. Ini rentetan kedua dari hadis ini. Kemudian man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah, barang siapa menutupi aib orang muslimin, maka di akhir kiamat nanti juga akan ditutupi. Di hari kiamat itu Bapak-bapak, kalau kita baca di Al-Quran itu sebenarnya ujungnya itu azabul muhin. Kadang-kadang kami bertanya, kenapa azabul muhin? Azab yang menghinakan. Rupanya kalau azab itu tersembunyi aja, rupanya hanya diderita orang itu. Tapi azab itu selain daripada azab yang kita terima, juga kita tuh hina sekali. Ibarat orang ditontoni orang, kena azabul muhin pasti itu. Kadang bertanya, kenapa jadi bukan azabun azim aja, adalah azabun muhin. Nah, di sini itulah man satara, barang siapa yang menutupi, barang siapa menutup itu apa kata orang itu, suatu aib orang muslim, maka Allah akan menutup aibnya nanti di hari kiamat. Allahu a'unil 'abdi ma kana 'abdu fi 'aunil akhih. Nah, ini sama juga orang-orang yang menolong itu hamba itu, maka hamba nanti akan ditolong juga dia di akhir kiamat. Kemudian terusnya, man salaka tariqan faltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Ini yang penting, Pak. Man salaka, suluk itu artinya cara mencari. Jadi kalau orang apa itu, orang-orang ini tasawuf itu kan adalah suluk. Di sini salaka sebenarnya. Kadang-kadang kita dalam bahasa Arab itu, apalagi kami yang awam nih Pak, salaka dan thariqah kan bersama. Di sini man salaka thariqah, barang siapa yang artinya mencari satu jalan atau berjalan di satu jalan gitu, man salaka thariqan. Kalau di Arab Bapak kalau sudah tarik pelah, jangan pina hadangi, itu pasti orang bawa mayat tuh, laju banar tuh, tarik, nah menyingkir aja lagi. Artinya kenapa? Minta jalan. Nah, jadinya pecah-pecah dan jauh sudah membawa mayat tuh laju pada kita. Kalau kita membaca warna pelan, kalau di sana ukah yang bawa mayat, lalu teriak-teriak, tarik. Artinya jalan, minta jalan. Jadi di sini man salaka tariqan faltamisu fihi 'alai. Jadi orang yang tadinya mencari ilmu, fi ilman apa? Sahalallah, Allah memudahkan baginya tariqan ilal jannah. Akan memudahkan, mudah jalan ke surga. Waktu menuntut ilmu ini sebenarnya paling baik. Jadi kalau perlu sebelum malam itu apakah ada pengajian kita tuh bareng, kalau benar ada bisa. Orang yang menuntut ilmu, nah ini kami bagi lagi, lebih mulia daripada yang memberi ilmu. Kenapa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Nah ini beberapa kali kami bawakan. Yang paling baik dari kamu itu adalah man ta'allamal Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an. Kemudian haru wa 'allamah, baru orang yang mengajarkannya. Jadi beginilah Allah dan Rasul menaruhkan ilmu itu di atas supaya orang tuh nuntut ilmu terus. Jadi Islam katanya tidak perlu menuntut ilmu, tidak. Dari hadis ini saja sudah mengatakan orang yang paling baik itu adalah orang yang menuntut ilmu. Jadi bukan mengejarkan arti guru kata coba karena yang bicara ini guru coba, jadi cuma kalau menuntut ilmu. Jadi kita sebenarnya ya thalabul ilmu kan ilal mahdi ilal hadi itu memang betul itu. Jadi artinya kalau dikatakan apa tuh long life education itu betul. Artinya menuntut ilmu itu selama hayat sampai mati. Kemudian yang berikutnya masih dalam hadis tadi Bapak.
Nah, ini pernah kami bawakan juga di sini. Ma'ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa tadarrusunaha itu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah qafatul malaikah wa dzakarallahu fi ma indah. Ini pemacu bagi kita, pemacu orang yang tadinya menuntut ilmu. Ma'ijtama'a, tidaklah berkumpul qaumun, satu kelompok orang-orang, fi baitin, pada satu rumah, min buyutillah, rumah-rumah Allah. Kemudian apa? Yatslunal kitab, membaca kitab-kitab Allah. Kemudian setelah membacanya apa? Watadarasunaha, kemudian mempelajarinya, mendarasnya, orang Banjar. Tadarus apa? Illa nazalat alimus sakinah, akan turun kepadanya nanti as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhum rahmah, akan diliput. Jadi di sini tadi nazalat, di sini ghasyah, jadi akan diliput nanti dengan rahmah. Kemudian apalagi khafatul malaikah, malaikat berkeliling. Apa? Kalau malaikat berkeliling itu pasti mintakan ampun. Jadi kalau orang menuntut ilmu itu Masya Allah, atau membaca-baca kitab, malaikat akan berkeliling. Kemudian apalagi ini khafatul malaikah wa dzakarallah, Allah juga akan menguyang-uyah ajar kita nih. Nah, lihat itu hambaku yang ilmu itu fima indah. Jadi Allah akan menyebut-nyebut yang kita tadi. Kemudian terakhir Bapak dan Ibu adalah yang kita diminta adalah zuhud. Jadi kata Al-Qur'ani zuhud, tapi zuhud dalam pengertian, jangan pengertian zuhud dari kaum sufi. Zuhud kaum sufi itu Bapak dan Ibu baju compang-camping. Jadi artinya rezeki itu di tangan Tuhan, kada perlu menuntut. Jadi kadang-kadang makan, kadang-kadang kada, itu bukan zuhud. Jadi zuhud ini Abu Rahman bin Auf, itu seorang sahabat Nabi, kaya orangnya, paling kaya sudah itu. Jadi paling kaya dari sahabat Nabi kan Abu Rahman bin Auf. Waktu ditawari di Madinah waktu hijrah, jadi ujar kaum Ansar kepada Abu Rahman bin Auf, pilih yang mana rumah, ambil. Hasan, artinya Hasan Abu Rahman bin Auf. Kadang-kadang ada yang milih juga, nih pilih biniku ambil. Apabila ikam tujuannya aku syarat itu, daripada wah itu persaudaraan Ansar itu Muhajirin itu yang demikian. Nah, hadisnya sahih memang itu, bukan. Jadi kada dikembang-kembangkan itu. Cuma jangan tunjukkan aja aku pasar di mana. Mau pasar aja disuruh. Wow, itulah kiat orang Islam. Tidak ada yang ya maaf aja Bang, minta sedekah itu karena gampang aja dibari orang, kada tunjukkan aku pasar. Ini salah seorang yang zuhud. Zuhud ini artinya tidak mengutamakan dunia, tidak tamak kepada dunia, itu zuhud. Tapi tidak menutup kemungkinan, apalagi tadi kan Tuan Imam mengatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, kan ada Tuan Imam tadi mengatakan tadi wala tansa nasibaka minad dunya. Ada Tuan Imam tadi sudah mengatakan tuntutlah akhirat itu, tapi jangan engkau lupakan nasib engkau di dunia. Jadi kita yang zuhud itu memang jangan kita, kata orang Banjar, mengepalakan dunia. Atau dalam suatu pertimbangan, kadang-kadang pertimbangan ini dunia akhirat. Nah, akhirat. Bapak dan Ibu, kami terkenang dengan pesan daripada almarhum ayah dulu. Kata ayah, kalau ikam kenajar terlalu ditertarik dalam dunia, nah pelajari Ihya Ulumuddin, ya beliau. Nah, kalau Ihya Ulumuddin itu dunia itu apa? Ad-dunya Rasul Khoti'ah. Dunia itu apa? Pungkala, atau kata orang itu
segala-gala daripada orang ke dosa, ke keburukan-keburukan itu adalah sumbernya dunia. Sekali diselidiki hadisnya dhaif itu. Tapi di dalam Ihya Ulumuddin, waduh, kon main. Jadi, nah kalau kita terlalu condong ke dunia, Ihya Ulumuddin dipelajari supaya hati kita. Tapi kalau kita terlalu Ihya Ulumuddin aja, habis jadi Jabariyah. Nah, pelajari daripada kata beliau tuntunan Ibnu Taimiyah. Dulu almarhum ayah mengatakan bukan Ibnu Taimiyah, bin Taimiyah. Bin Taimiyah. Anda tahu jadi bin Taimiyah kata beliau, ada tahu juga beliau dulu Ibnu Taimiyah. Jadi ada kitab-kitab itu. Sebenarnya kita bisa mempelajari beberapa kitab-kitab itu yang mana ini bisa. Terakhir membacakan sedikit tuh hadis. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kiat supaya disenangi oleh manusia, disenangi Allah dan disenangi manusia? Nabi bersabda demikian, kata beliau, izhad fid dunya, hendaklah kau zuhud di dunia, maka nanti yuhibbukallah, Allah akan sedang. Memang orang yang tidak tamak pada dunia tidak ini. Kemudian yang kedua, izhad fima indan nas, ini bukan nas. Ini perlu sekali Pak. Orang yang zuhud terhadap kepunyaan orang, artinya kada tamak, kada handak kepada orang itu kan. Zuhud terhadap punyaan orang. Jadi izhad fima indan nas, yuhibbukan nas, maka nanti engkau akan dicintai manusia. Jadi di sini dengan kita menerapkan ini Pak, al-ghil, al-hasad itu tidak ada bagi kita. Hasad, ghil, artinya suatu yang perasaan kada nyaman di hati itu kada ada juga. Karena mau kita zuhud. Nah ini mungkin kada diperpanjang karena sudah siang harinya. Jadi sudah siang. Jadi ini biasanya kalau sudah siang pian. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu. Jadi kada ada penutupnya. Jadi mudah-mudahan mendapat kita renungkan pertama yang berbicara sendiri. Jadi at-tadabbur Al-Quran tapi kepala Bapak sini fafaqat ainah. Jadi supaya kita tuh sampai melelehkan air mata kalau kamu bisa gitu. Cuma kalau kada bisa ngerti artinya kada kawan. Kita coba mohon maaf atas pembicaraan yang tidak mungkin tidak teratur, tidak apa sekedar mengisi. Jadi tapi ya kesana kemari dan mengisi, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah, astaghfiruka ya Allah, astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak disembah melainkan dirimu. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu.